Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zikri Mulia Sya'ban dengan NIM 230304291. Alasan saya mengambil jurusan manajemen karena manajemen dapat membantu kita dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan, perencanaan, dan pengorganisasian. Serta jurusan manajemen memberikan peluang karir yang luas dan beragam, karena kemampuan manajerial diperlukan di berbagai industri dan sektor. Studi manajemen juga dapat membantu dalam mengembangkan soft skill seperti kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dalam tim, dan menyelesaikan masalah. Di Universitas Muhammadiyah Riau, manajemen merupakan jurusan favorit dan paling banyak diminati. Serta setiap tahunnya, para calon mahasiswa yang mendaftar pada jurusan manajemen terus bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikri Mulia Sya'ban dari MDT 6 akan menjelaskan beberapa materi mengenai pelajaran manajemen teknologi informasi. Yang pertama, itu pengertian teknologi informasi. Menurut William dan Sawyer pada 2007, berpendapat bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi yang merupakan hasil gabungan dari jalur komunikasi berkecepatan tinggi dengan komputer, yang mana jalur tersebut membaca video, suara, dan data. Perlunya teknologi informasi. Selain untuk memudahkan dalam pekerjaan, teknologi informasi diperlukan juga dikarenakan tekanan akibat dari persaingan bisnis dan lain-lain. Di antaranya, yang pertama yaitu tekanan akibat dari persaingan bisnis. Yang kedua, meningkatnya kompleksasi dari tugas manajemen. Yang ketiga, perlunya waktu tanggap yang lebih cepat. Dan yang keempat, pengaruh globalisasi. Kemudian untuk sistem informasi yaitu sistem kumpulan elemen-elemen yang terkait dengan tujuan akhir, yaitu tercapainya suatu tujuan. Informasi merupakan data yang diolah agar dapat mempermudah dalam pengambilan suatu keputusan. Kemudian ada perangkat keras komputer yaitu hardware dan perangkat lunak komputer software. Yang pertama ada komponen hardware, yaitu komponen atau yang disebut juga perangkat keras yang di dalamnya terdapat input dan output. Perangkat input bertujuan untuk memasukkan data ke dalam komputer seperti keyboard, mouse, kemudian mikrofon dan scanner. Dan selanjutnya ada perangkat lunak komputer. Perangkat lunak merupakan komponen dari komputer yang berbentuk data, program, dan file digital yang bisa dibaca atau dipasang di dalam komputer. Software juga bisa disebut sebagai komponen komputer. Untuk jenis-jenis perangkat lunak yaitu perangkat lunak sistem informasi, perangkat lunak driver, perangkat lunak aplikasi, dan bahasa pemrograman. Pengambilan keputusan di level manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses mental atau kognitif yang membawa seorang yang terlibat di dalam pemilihan sebuah rangkaian aksi dari beberapa alternatif pemecahan masalah yang ada. Sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan merupakan sistem yang membantu pada saat pengambilan keputusan pada bisnis atau organisasi. Sistem penunjang keputusan dapat digunakan pada tingkat manajemen, operasi, dan perencanaan. Sistem penunjang keputusan dapat berupa komputer atau tenaga manusia, atau juga bisa kombinasi dari keduanya.
Nah, untuk materi selanjutnya yaitu data, informasi, dan pengetahuan. Yang pertama, pengertian data. Data adalah bentuk informasi dengan bahasa tertentu yang telah diolah secara efisien, dapat berupa subjek tunggal maupun subjek plural yang digunakan dalam suatu proses tertentu. Data dapat berupa lembar absensi mahasiswa dan dapat berupa informasi yang berbentuk digital. Untuk pengertian informasi, informasi adalah hasil dari data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada orang yang menerimanya. Informasi didapatkan dengan cara mengumpulkan data dan merubahnya menjadi suatu bentuk yang memiliki makna. Data dan informasi adalah dasar yang membentuk sebuah pengetahuan. Pengetahuan dapat didefinisikan sebagai informasi yang valid, kontekstual, relevan, dan dapat ditindaklanjuti. Pengorganisasian data dan informasi. Pengorganisasian data dan informasi adalah proses yang penting dalam pengelolaan informasi yang efektif. Pengorganisasian data melibatkan pengelompokan data yang relevan dan penggunaan struktur yang tepat untuk memudahkan akses dan analisis data. Informasi yang dihasilkan dari pengorganisasian data dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional.